Sampaikan bahwa acara ini diikuti sekitar hampir 100 titik, di mana tiap titik ada yang pribadi dan ada yang komunal secara bersama. Baik, untuk kelancaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ketua Gugus COVID Kabupaten Lamongan, Bapak Bupati, untuk menyampaikan beberapa hal penekanan dan lain sebagainya terhadap strategi pencegahan COVID di Kabupaten Lamongan. Kami persilahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, baik dari Kapolres, Dandim, Kajari, Pengadilan Negeri, atau yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, Ketua terpilih IDI, yang juga orang LA. Ya. Terima kasih perhatiannya. Ya. Biar cepat sering-sering pulang ke Lamongan. Yang saya hormati juga narasumber yang lain, Ibu Dr. Herlina Verliana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Juga Bapak Dr. Kohar Harisantoso. Ini tidak dari Surabaya, tapi di Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Sekaligus beliau adalah Ketua Tim Tracing Provinsi Jawa Timur. Juga tidak ketinggalan Bapak Dr. Corona Rintawan, tenaga ahli BNPB. Ya. Selamat datang. Ya, namanya juga Dokter Corona, ya. Ya, jadi ya sering-sering lagi pulang ke Lamongan, Mas. Yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten kepala UPD, Direktur Rumah Sakit yang ada di Lamongan, ya. Rumah Sakit Muhammadiyah, ada IBI, dan para kepala puskesmas yang semuanya mengikuti di tempat masing-masing. Yang saya hormati juga Kepala Ketua IDI Kabupaten Lamongan, Pak Dr. Eko Wahyuwono. Ini ikut di sini, di samping saya. Dan juga Kepala PPNI, Rektor Unisla, Direktur Rumah Sakit, dan semuanya saja hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami tentunya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-13 ini, meski di tengah keprihatinan kita bersama karena keprihatinan adanya pandemi COVID-19. Sudah 2 bulan lebih kita merasakan hidup bersama gempuran COVID-19 yang belum ada tanda-tanda penurunan angka kasus, di mana sampai dengan tadi malam secara nasional ini sudah mencapai 12.000 lebih. Di Jawa Timur sudah 1.100
Sedangkan di Kabupaten Lamongan sendiri angkanya juga cukup besar, mencapai 46 yang positif, sedangkan yang meninggal 7 orang dan yang sembuh 7 orang. Dari berbagai diskusi-diskusi yang kami lakukan, kami ingin mengetahui apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Lamongan. Kita upayakan, kita benar-benar bagaimana pelaksanaan di Lamongan ini bisa berjalan dengan efektif, efisien penanganan COVID di Kabupaten Lamongan. Apalagi beberapa hari yang lalu kami mendatangkan alat tes Avias 6, penambahan ruang isolasi, baik di Rusunawa serta di Puskesmas dekat, di Puskesmas Babat ya, di Karangkembang yang kita jadikan tempat ruang isolasi, dan begitu juga hari-hari ini sedang kita membangun ruang isolasi ya, observasi penyakit infeksi corona di Lamongan dengan dukungan dari Kementerian PU Pusat. Ketersediaan alat tes rapid di Kabupaten Lamongan ini sangat penting. Saya menyampaikan terima kasih kepada ITD UNER maupun Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang selama ini menjadi rujukan tes untuk mengetahui positif dan tidaknya seseorang terpapar virus corona ini. Namun demikian, karena yang dilakukan cukup banyak, sehingga untuk menghasilkan hasil tes dibutuhkan waktu yang cukup lama. Saya mohon bantuan ya, dari ITD UNER maupun dari Dr. Sutomo. Saya mohon bantuannya bisa mempercepat hasil swab ini. Karena saat ini saja kami punya PR menunggu hasil swab ini. Sudah ada yang 2 minggu lebih, ya. Sudah ada yang 2 minggu lebih berada di Dr. Sutomo sana dan UNER untuk secepatnya kami mendapatkan hasil swab ini. Mudah-mudahan hasil swab yang dihasilkan di Lamongan ini yang ke depan negatif semuanya. Mudah-mudahan begitu. Sehingga dengan kelambatan itu, kami sampaikan, kalau tadi kami menyampaikan yang meninggal dunia itu 7. Tapi sebetulnya yang di Lamongan yang meninggal dunia ada tambahan lagi sekitar 13. Baik dari PDP maupun ODP. Yang saat itu juga sedang menunggu hasil swab. Yang meninggal dunia sudah 13 orang. Di luar yang positif. Pada kesempatan ini, kami terus memperketat physical distancing secara ketat. Berbicara bahasa di desa itu karantina desa. Ini saat ini kami sedang membuat 3 desa dan 1 kelurahan. Ini kami physical distancing secara ketat. Kami membuat semacam contoh di 4 desa ini. Nantinya ini kategorinya yang 4 desa ini ada minimal dalam 1 desa itu 3 yang positif. Bahkan 2 desa yang kami lakukan saat ini sudah 6 positif. 6 positif yang ada di desa itu. Dan ditambah dengan 2 desa lagi 3 positif dan 3 positif. Kalau ini nanti mendapatkan hasil yang bagus akan kami
tingkatkan menjadi daerah-daerah yang lain yang di desanya ada 2 positif dan terus selanjutnya semacam itu. Oleh karena itu, kami terus ingin berusaha yang positif-positif ini segera diketahui dan terus kita isolasi sehingga tidak banyak menularkan virus kepada orang-orang yang lain. Kami di Kabupaten Lamongan ini tidak ada masalah berapapun jumlah orang Lamongan yang diketahui telah terpapar COVID-19 ini. Yang penting bisa diketahui dan bisa secepatnya sembuh. Di Lamongan kami sampaikan juga dari 46 yang positif ini terdiri dari beberapa klaster. Yang pertama dari klaster TPIH, yang kedua juga dari klasternya nelayan, yang ketiga juga klasternya Sampurna. Ya, Sampurna ini dari Sampurna ternyata walaupun itu kena di Surabaya dan orangnya sudah berada di Surabaya, tetapi karena KTP-nya masih KTP Lamongan, sehingga dia termasuk dikategorikan masuk di jatahnya Kabupaten Lamongan. Begitu juga klaster PP. Klaster PP ini klaster pulang pergi yang sekarang sedang kami rapid yang cukup efisien tadi, cukup banyak, yang ada sekitar 33, ya 33 dan juga yang swab yang belum keluar ada sekitar 50, ya positif, tapi sebagian besar kami masih menunggu hasil swab positif ini dari Provinsi Jawa Timur maupun dari Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID ingin mendapatkan saran dan masukan dari para praktisi, para akademisi maupun pengambil kebijakan terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan yang telah menyampaikan beberapa hal terhadap kegiatan dan strategi pencegahan COVID di Lamongan. Perlu kami informasikan kepada peserta FGD semua, khususnya pada narasumber, bahwa di Lamongan memang daerah yang sangat berisiko, di mana ODR pendatang pemudik perantau yang cukup besar, kemudian pekerja pulang pergi yang cukup besar, kemudian juga nelayan pun juga sebuah tempat yang berisiko. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di Lamongan. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan penegasan sedikit nanti sebagai bahan masukan untuk diskusi bahwa strategi ada satu penekanan pada Bapak Bupati tadi adalah mencari penderita secara berkualitas. Jadi strategi Lamongan adalah mencari penderita sebanyak mungkin. Ini nanti mohon pendapat dari para ahli yang ada di sini, narasumber, tentang hal ini. Yang kami lakukan adalah screening para pendatang dengan sebuah SOP, kemudian rapid massal, kami rencanakan 4.000 dan sudah berjalan hampir 3.000, dan ini sudah datang baru 1.000 untuk rapid ini. Jadi ini yang akan kami lakukan. Tetapi kami menyadari, nanti mohon masukan dari para ahli, bahwa dengan rapid ini ternyata banyak yang false negatif. Artinya ketika rapid negatif ternyata di swab positif. Sehingga kami berpikir dengan hanya memakai rapid, akan tetap banyak OTG yang tidak terdeteksi dan berisiko penularan. Sehingga Lamongan mencari solusi, mencari alat yang lebih baik dalam pendeteksian. Yaitu akhirnya dipakailah alat immunoassay dengan Avias 6 dan direncanakan 6.000 yang akan diimmunoassay dan saat ini sudah 3.000 berjalan dan nanti ditindaklanjuti oleh PCR swab.
Jadi ini mungkin strategi yang dilakukan dalam pencarian penderita. Kemudian ditindaklanjuti dengan memperkuat tracing dan isolasi yang melibatkan tim relawan di tingkat kecamatan dan desa. Kemudian dalam pelayanan ada tahapan-tahapan isolasi. Isolasi dengan rapid dan avias positif, ini dikonsentrasikan di Karangkembang. Kemudian rapid swab konfirmasi positif dengan butuh pelayanan di Rumah Sakit Sugiri dan Rumah Sakit Lamongan, dan penderita swab positif yang nunggu kesembuhan ini di Rusunawa. Ini adalah strategi yang kami lakukan. Untuk itu, kami mohon kepada bapak-bapak narasumber khususnya untuk memberikan pandangan dan pendapat tentang strategi yang kami lakukan. Sehingga ini akan menjaga. Kami butuh juga masukan-masukan yang tidak hanya menjaga tetapi meningkatkan kualitas pencegahan COVID, strategi yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena sekarang sudah berjalan 2 bulan, dan masa puncak ini masih kami tunggu. Kami berharap itu tidak terjadi terlalu berat untuk kita semua. Baik, untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama, berkenan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan lain sebagainya adalah Bapak dari PBID Pusat, Pak Dr. Adib. Mohon Pak masukan dan ini. Saat ini yang sangat sibuk adalah tentu tenaga kesehatan, tenaga medis. Ini Bapak dengan strategi apa yang kami punya, bahwa kami akan mendapatkan sebanyak mungkin penderita. Ini mohon masukan dari Pak Dokter untuk tenaga medis ini harus bagaimana. Kami persilakan Pak Dokter. Mohon izin Pak Dokter, mungkin mantum saja. Jadi materi 7 menit saja, Dokter. Mantap. Jadi, ya, kultum juga boleh 7 menit. Intinya, Dokter, nanti pada diskusi pada akhirnya. Terima kasih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan, kemudian dan jajaran Forkompinda, ada Ibu Wakil Bupati juga. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Mbak Herlin, kemudian Mas Kohar yang saya hormati, ya. Kemudian ada teman sejawat saya juga ini, Dokter Corona. Kita ketemunya di Jakarta terus Pak Bupati sama Corona ini. Ini anak Lamongan asli, SD-nya adik kelas saya juga. Kemudian para teman-teman yang di Puskesmas, tak lupa juga Ketua ID, Dr. Eko, yang saya hormati. Yang seharusnya saya datang di pelantikan, cuman pelantikannya kita undur dulu ya Dr. Eko. Ya, sambil nunggu COVID-nya selesai. Jadi singkat saja sebenarnya saya sudah siapin slide, tapi slide ini hanya untuk masukan saja. Tapi saya sudah baca juga apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik terkait dengan penanganan yang dilakukan di Lamongan. Saya melihat memang ini saya kira tidak perlu saya sampaikan. Ya. Ada pointers yang ingin kita sampaikan terkait dengan arahan Presiden yang kemarin disampaikan di dalam setiap hari yang disampaikan oleh Jubir, bahwa Presiden minta PSBB untuk ditetapkan secara ketat, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki yang terukur, kemudian monitoring secara ketat potensi penyebaran, kemudian berkaitan dengan program jaring pengaman sosial dan penyusunan outline untuk layanan pengaduan. Nah, saya bicara tadi yang menjadi stressing yang disampaikan oleh Dr. Taufik, bahwa kalau kita bicara permasalahan COVID, memang COVID ini problem murni dari medis sebenarnya. Artinya permasalahan COVID adalah permasalahan kesehatan dan kedokteran. Itu kita bisa lakukan intervensi yang bisa berbasis pada referensi-referensi dari medis ataupun dari kesehatan. Pada awal-awal kita bisa melakukan itu. Tapi sekarang kita udah masuk bulan ketiga. Dan udah masuk bulan ketiga ini yang kita hadapi bukan hanya permasalahan medis saja, kita ada impact-nya, yaitu impact masalah sosial, ekonomi, politik, kultur, yang itu tentunya beda. Saya selalu sampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan di negara lain tidak serta-merta kemudian bisa kita terapkan di negara Indonesia. Gitu. Pendekatan yang di Malaysia, Singapura, katakanlah Korea tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa?
kita mempunyai geografis yang berbeda, kita punya kultur yang berbeda, kemudian kita punya jalur masuk yang begitu luas sehingga potensi-potensi penyebaran ini sangat luas dan kita bisa melihat sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara klaster sudah tidak bisa lagi. Klaster ini, klaster A, B, C udah nggak bisa lagi karena kita udah transmisi lokal. Gitu. Sehingga peran-peran mana yang harus kita lakukan saat ini ya ini yang perlu kemudian strategi pada saat bulan Maret, bulan April dan sekarang pasti akan berbeda. Sehingga ini yang menjadi potensi yang bukan tidak mungkin memang akan mempersulit baik itu di dalam pola tesnya, pola tracing atau pola treatmentnya. Jadi kita selalu berpedoman pada 3T, tes, tracing dan kemudian treatment. Kita selama ini fokus pada treatment memang. Kemudian tes memang ada kekurangan, ada kelemahan dari kita. Tapi saat ini sudah diperbanyak untuk tempat tes, tapi masih menjadi masalah. Jadi problem untuk tes ini memang menjadi problem yang hampir di seluruh wilayah di kabupaten kota atau di provinsi. Nah, pada saat saya bicara terkait dengan masalah tentang dokternya, maka permasalahan COVID memang tidak bisa dibebankan hanya keberadaan dokter spesialis, dalam hal ini spesialis paru, penyakit dalam, ataupun anestesi atau yang konsultan intensivis. Karena kita tahu mereka jumlahnya terbatas. Penyakit dalam seluruh Indonesia cuma 4.500. Kemudian paru hanya 1.078. Dan kemudian anestesi kalau tidak salah sekitar 2.000-an dengan intensivis 600. Jadi saya kira apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah ini yang kemudian melalui perkonsil bahwa ada kewenangan yang akan diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain di luar yang spesialis yang tadi untuk bisa menjadi dokter penanggung jawab, tetapi tentunya melalui sebuah proses pelatihan atau kompetensi. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita di organisasi profesi yaitu DID. Kami sekarang membuat beberapa modul tambahan, kemudian baik itu spesialis-spesialis yang lain juga, karena sekarang memang pembebanan terkait dengan penata laksanaan COVID ini memang bukan pada teman-teman di paru dan penyakit dalam saja, tapi sekali lagi tentunya butuh nanti kompetensi tambahan yang diberikan pada saat mereka sudah mendapatkan modul tambahan. Terutama ini buat teman-teman dokter umum dan teman-teman puskesmas. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya dokter semesta. Nah, pada saat kita mengintervensi secara epidemiologis, tadi yang saya sampaikan ada tes, treat, dan tracking atau tracing-nya gitu. Maka kita bicara sekarang virulensi fatality-nya, ada transmisi. Yang kita tahu sekarang ada transmisi lokal, ada faktor risiko. Nah, kalau kemudian kita lihat angka kematian kita cukup tinggi, kita breakdown lebih banyak, itu akhirnya ternyata banyak kasus-kasus yang memang punya faktor risiko, terutama faktor komorbid. Kemudian bagaimana intervensinya dan bagaimana sistem. Saya langsung pada ininya aja. Nah, pada saat kita bicara sekarang prediksi pada awal, kita prediksikan memang kalau bulan Februari kemarin dilakukan tindakan, mungkin tidak akan terjadi. Tapi bulan Februari pada saat itu yang belum ada kegiatan apa-apa, belum ada strategi apa-apa, sehingga prediksi ini kita asumsikan sampai sebegitu besar itu. Tapi pada saat kemudian sekarang tentunya berbeda deh. Apa yang harus kita lakukan sekarang tentunya adalah supresi. Jadi langkah yang bertujuan untuk kemudian menurunkan reproduktif number. Jadi kita mengurangi supaya tidak ada potensi sumber penularan, sehingga menurunkan jumlah kasus dengan mengurangi penularan dari orang ke orang. Kemudian proses langkah mitigasi, bertujuan mengurangi dampak dari epidemi yang terjadi. Gitu. Nah, pada saat kemudian kita bicara sekarang intervensi seperti apa adalah kita tujuan PSBB katakanlah, ataupun tidak dilakukan PSBB. Saya tidak melihat bahwa antara PSBB, karantina wilayah, ataupun kemudian tidak dilakukan apa-apa, saat ini kita udah masuk bulan ketiga memang akan cukup sulit. Karena begitu masyarakat pasti akan bertanya, sampai kapan saya disuruh berdiam diri di rumah? Sampai kapan saya tidak boleh bekerja? Sampai kapan saya nggak boleh ke pasar katakanlah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu yang sekarang muncul sehingga kita bisa nilai bahwa PSBB tidak efektif kalau tanpa dilakukan intervensi, tanpa didukung oleh jaring pengaman sosial yang itu tentunya akan menjadi beban berat memang buat pemerintah baik itu pusat atau daerah. Kemudian mengurangi jumlah orang yang terekspos sehingga dapat mencegahnya terjadinya peningkatan kasus. Apa sekarang intervensi yang dilakukan secara personal sekarang? Personal sekarang edukasi kita jalankan tidak? Masyarakat patuh nggak terkait dengan edukasi? Siapa yang menjalankan edukasi itu? Ya, ini yang kemudian saya ingin menekankan di sini adalah peran daripada teman-teman di puskesmas. Pada saat kita bicara pada saat kita bicara sekarang tenaga medis itu ada di garda terdepan dan juga benteng pertahanan terakhir.
garda terdepannya adalah teman-teman yang ada di Puskesmas dan FKTP dan surveillance. Benteng terakhirnya adalah yang ada di rumah sakit. Nah, dua pintu antara garda terdepan dan benteng terakhir ini benar-benar harus kita perkuat sekarang. Tidak serta-merta sekarang kalau kita lihat, mohon maaf, jadi dengan adanya BPJS membuat kita lebih terorientasi atau Puskesmas lebih terorientasi untuk private good-nya saja sebagai tempat untuk kuratifnya saja, preventif promotifnya. Inilah yang kemudian kita harus perkuat kembali dengan adanya COVID ini untuk memperkuat preventif promotif sehingga pembinaan, surveillance itu kembali kita lakukan, terus kemudian edukasi masyarakat kemudian kita lakukan, dan salah satu yang paling penting adalah tidak serta-merta semua pasien itu kita dorong untuk kemudian dirawat di rumah sakit. Karena kita tahu keterbatasan rumah sakit, keterbatasan sarana prasarana. Ini hari ini juga saya tadi mendengar, mungkin nanti Dr. Herlin atau Dr. Kohar bisa sampaikan, rumah sakit rujukan yang di provinsi juga sudah penuh. Jadi ini yang kemudian mau tidak mau sekarang kita harus punya strategi di dalam mengatur alur rujukan ini, sehingga tidak serta-merta semua pasien yang positif kita dorong. Atau kemudian kita harus punya strategi ODP yang ringan, tidak perlu dirawat, tapi di isolasi mandiri, diobservasi. Siapa yang mengobservasi? Nanti adalah teman-teman yang ada di Puskesmas. Nah, observasi inilah yang bisa dilakukan di tingkat FKTP, mengefektifkan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi daripada Puskesmas, selain juga untuk kemudian tracing dan surveillance. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan, bagaimana untuk memelihara komunitas binaan, mengedukasi masyarakat, melakukan tracing, kemudian melakukan surveillance. Gitu. Nah, ini yang kemudian dikembangkan juga untuk sistem daring atau memakai konsultasi online yang saya kira di BPJS juga sudah disiapkan. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan sekarang. Jadi kami dari awal selalu sampaikan, mapping. Artinya sekarang kalau di Lamongan, mapping sekarang kemampuan fasilitas kesehatan, kemampuan SDM-nya. Sehingga kalau mamanya dibutuhkan, katakanlah rumah sakitnya tidak mampu, maka dibuat ada rumah sakit khusus, maka itu dalam rangka memang kita sudah berdasar kemampuan daripada Vaskes yang belum ada. Nah, saya sudah mendengar itu sudah disiapkan juga di Lamongan, dan saya kira ini ada beberapa hal yang menurut saya sudah dilakukan oleh Lamongan dan sudah menjadi lebih sistematis ya. Kalau kita bandingkan juga dengan beberapa kabupaten yang lain. Jadi saya melihat progres yang sudah dilakukan di Lamongan berdasarkan presentasi yang dibuat oleh Dr. Taufik atau komunikasi kita dengan Dr. Taufik, ada hal-hal yang sudah disiapkan. Gitu. Tapi tentunya sekali lagi masih ada hal yang perlu kita tingkatkan, terutama bagaimana kita membentuk insiden command system sehingga alur-alur pasien itu bisa kita atur dan kemudian kita bisa mengukur kemampuan daripada fasilitas kesehatan apakah di Lamongan itu mampu, kalaupun dirujuk terkomunikasi, jadi tidak serta-merta pasien dirujuk ke Surabaya, katakanlah, tapi ternyata di sana tidak ada tempat. Jadi ini perlu upaya-upaya yang lebih strategis terintegrasi, dan kita tidak bisa membuat strategi hanya untuk Lamongan saja, tetap harus terintegrasi dengan wilayah, dalam hal ini juga dengan Jawa Timur. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan juga bahwa pada saat kita semakin cepat mendapatkan kasus positif, itu akan semakin bagus. Kita tidak perlu kemudian takut istilahnya itu kasusnya atau bahkan mohon maaf kasusnya ditutup-tutupi, karena semakin cepat kita mendapatkan kasus dengan jumlah banyak, maka kita cepat melakukan tracing, kita cepat melakukan surveillance, maka penata laksanaan pun juga kita lebih cepat lakukan. Sehingga kepentingan katakanlah dengan rapid test yang kemudian didukung oleh PCR ini menjadi penting, karena semakin cepat kita bisa mengidentifikasi, maka kita juga semakin cepat untuk bisa melakukan tracing dan isolasi dari wilayah-wilayah yang itu menjadi wilayah yang berpotensi menjadi sumber penularan. Satu hal lagi, mungkin terakhir, mungkin Dr. Taufik, bahwa yang paling penting sekarang bukan orang mudik yang sekarang datang ke Lamongan. Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana pada saat kemudian arus balik mudik. Karena kalau kemudian arus balik mudik ini terjadi, bukan tidak mungkin nanti kita pindahkan lagi. Dari Jakarta pindah ke Lamongan, Lamongan nanti akan dipindahkan lagi ke Jakarta atau ke Jabodetabek. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Dr. Taufik, dan tentunya kita nanti mungkin berharap ada sharing, diskusi, dan tentunya untuk perbaikan penanganan yang khususnya di Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya ingatkan jangan mudik dokter, karena kalau mudik nanti sulit.
Iya, nggak mudik, yang penting sangunya aja yang mudik katanya. Iya. Terima kasih, ada beberapa penekanan dari Pak Dokter tadi bahwa kita harus memperkuat preventif dan promotif, memperkuat puskesmas, kemudian kita harus mempunyai hitungan tentang berapa orang yang harus dirujuk, berapa yang harus diisolasi, sehingga penanganan kebutuhan itu bisa tertangani dengan baik. Kemudian juga tentang isolasi. Baik, terima kasih dokter. Nanti ditunggu pertanyaan-pertanyaan diskusi dari teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Herlin Verliana, untuk menyampaikan penekanan, pendapat, saran kepada kita. Bahwa kita sudah banyak melakukan hal-hal, bagaimana menemukan penderita secara berkualitas sebanyak mungkin. Tapi kami tahu bahwa keterbatasan-keterbatasan itu ada. Harapan-harapan bantuan dari Dinkesprof tetap kita harapkan. Mohon berkenan Ibu untuk menyampaikan banyak hal, khususnya untuk Lamongan ini, dalam 2 bulan ini biar tambah semangat membantu Dinkesprof untuk mencegah COVID. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bupati yang kita hormati bersama, Ibu Wakil Bupati yang kita hormati bersama, beserta Forkopimda, lalu narasumber ini, Dr. Kohar, Assalamualaikum, dari Ketua Tim Tracing COVID Jawa Timur, Pak Adib, Assalamualaikum, Ketua ID Pusat, lalu dari staf ahli BNPB, Dr. Corona, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada forum yang sangat berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena Dr. Taufik sudah bilang, kultum, kuliah 7 menit. Lah, saya harus memanfaatkan kultum ini dengan sebaik-baiknya, begitu ya. Apa dokter ditambah? Iya, 7 menit tambah plus gitu, gitu. Saya sudah membaca strategi pencegahan dan penanganan COVID-19 di Lamongan. Luar biasa sekali Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Lamongan. Saya atas nama provinsi mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Mohon izin, tadi Pak Taufik memesankan kepada saya, Bu Herlin, yang sudah kami lakukan di Lamongan seperti ini, tapi harus diberi masukan supaya kami ini bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi mohon maaf, ini kami akan menambah-nambahi supaya nanti lebih lebih optimal yang bisa dilakukan. Jadi ini adalah penambahan ya, jadi masukan strategi pencegahan dan penanganan COVID di Lamongan ini. Saya pakai slide aja, langsung. Jadi saya langsung pada poin-poin untuk menambahi. Yang pertama adalah slide yang berikutnya. Jadi saya ingin menyampaikan Lamongan ini termasuk di kabupaten yang perlu bekerja keras. Karena apa? Karena kita melihat penemuannya sudah bagus ya, jadi ada positif 46. Harapan kita, moga-moga 46 ini segera sudah sampai pada titik puncaknya. Nah, setelah itu kita dalam tahap menurun gitu ya. Jadi kita berharap jadi puncaknya ini sudah secepatnya kelihatan, lalu segera hari-hari berikutnya kita harus bisa menurunkan. Jadi kalau kita lihat dari data yang kita punya, Kabupaten Lamongan masuk 4 kabupaten dengan penemuan positif yang terbanyak ya, jumlahnya 46. Jadi slide ini memesankan kepada kita, moga-moga ini sudah mendekati puncak dan selanjutnya bisa terjadi penurunan. Berarti kerja keras harus kita lakukan. Kalau kita melihat data berikutnya ini, ada yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah, jadi ternyata yang positif itu jadi propositase pasien sebelum menjadi kasus konfirmasi di Provinsi Jawa Timur sampai tanggal 5 Mei, ada yang menarik. Ternyata yang ditemukan positif itu hampir atau di atas 25% itu ditemukan pada orang yang tidak ada gejala. Ini yang menarik sekali. Jadi bukan kalau kita lihat yang dari PDP, dari orang yang memang sakit lalu kita periksa ternyata positif itu 58%.
Tetapi yang dari ODP itu sekitar ada 8,6%. Tetapi yang menarik justru orang yang tanpa gejala setelah diswab dipastikan malah dia itu justru positif. Nah, kalau ini kita biarkan ya OTG ini tidak cepat kita dapat mendeteksi, maka dia merasa tidak ada keluhan, lalu dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas itu dan akan terjadi penularan yang luar biasa. Sehingga di sini Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan semuanya bahwa mewajibkan masker, physical distancing itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Karena melihat data ini OTG yang positif sejumlah 25 lebih ya, 25% lebih. Ini slide ini mengingatkan kepada Lamongan dan kepada Jawa Timur semuanya, ayo hati-hati kita karena OTG yang positif cukup tinggi sekali. Slide berikutnya, setelah kita lihat, kalau kita lihat ini juga perhatian buat kita. Kalau kita lihat data yang ada di provinsi, ternyata kasus positif itu merata dari umur 0 sampai di atas 80 tahun. Berarti kita sudah tidak bisa lengah lagi, oh ini anak-anak, oh ini masih bayi. Ternyata probabilitas untuk terkenanya dari data yang kita punya antara 0 sampai 80 tahun itu ada semuanya. Meskipun kalau kita lihat kelompok terbanyaknya adalah usia 40 sampai 49 tahun, itu 28,4%. Jadi ini juga menjadi perhatian Bapak Bupati, Bapak Ibu Wakil Bupati semuanya, berarti tidak ada. Nah, jadi kita usia itu berarti harus menjadi perhatian kita semuanya bahwa semua umur kemungkinan bisa terjadi, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, dari kejadian umur yang terjadi itu tadi, dari kejadian umur yang terjadi itu kita melihat proporsi kematiannya, ya. Proporsi kematian ternyata yang tertinggi kematian itu adalah case fatality tertinggi pada usia 60 tahun ke atas. Berarti di sini PR juga bagi kita untuk menyiapkan bahwa hati-hati pada usia yang di atas 60 tahun. Kita harus bisa menjaganya dengan lebih berhati-hati karena tingkat kematiannya cukup tinggi. Jadi walaupun yang sakit dilihat jumlah tidak terlalu banyak, yang sakit kalau dilihat dari jumlahnya terbanyak umur 40 sampai 50, tetapi case fatality rate-nya terbanyak adalah usia 60 tahun ke atas. Ini juga harus menjadi perhatian kita pada saat kita harus menata strategi berikutnya. Berikutnya. Ini ada data yang bisa kita analisa ya. Jadi kalau kita melihat kasus confirm dari tanggal onset ya, dari tanggal onset itu berarti gejala muncul di mana dia itu sudah bisa menyebabkan penularan gitu ya. Itu kalau kita lihat dengan tanggal diumumkannya bahwa kasus itu positif, itu terjadi jeda yang cukup banyak. Ya. Berarti kalau kita lihat catatan seperti ini, jangan menunggu confirm atau informasi bahwa oh ini belum positif, kita tenang, itu tidak bisa karena data menunjukkan seperti ini. Antara pengumuman dengan onset terjadinya gejala itu ada jeda waktu, sehingga tata laksana penanganan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Slide berikutnya. Kami mempelajari di Kabupaten Lamongan, ini banyak rumah sakit berarti sini kita punya resources yang cukup bagus, ada rumah sakit banyak. Tetapi rumah sakit yang mempunyai ruangan isolasi ternyata tidak banyak. Rumah sakit yang mempunyai ruangan isolasi ternyata tidak banyak. Jadi kalau kami lihat, mohon maaf kalau ini nanti ada kekurangan karena kami melihat data dari online, dari yang itu sistem informasi yang terkirim ya. Di Rumah Sakit Sugiri itu jumlah tempat tidur dengan tekanan negatif dan ada ventilatornya itu ada 1 di Lamongan, di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ada 5. Lalu jumlah tempat tidur isolasi tekanan negatif tanpa ventilator itu di Rumah Sakit Sugiri ada 6, sedangkan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah tidak ada. Total PT isolasi biasa yang tanpa negatif dan tanpa ventilator di Lamongan 25 dan di Muhammadiyah baru sedang dibuat. Mudah-mudahan ini sudah selesai. Kalau melihat seperti ini, maka jumlah tempat tidur untuk isolasi tidak terlalu banyak. Total hanya 37 dengan kasus seperti ini. Berarti
harus ada strategi yang bagus sekali ya, untuk bisa menata antara kasus-kasus yang perlu dirawat dengan kasus-kasus yang perlu diobservasi. Ini harus ditata dengan baik, karena kalau kita melihat jumlah rumah sakit rujukan dengan tempat tidur isolasi tidak terlalu banyak, berarti harus ada strategi yang harus bisa dibuat sehingga yang benar-benar menempati di ruangan isolasi adalah di ruangan tempat tidur isolasi ini adalah benar-benar orang-orang yang memang perlu perawatan. Sehingga di sini Dr. Taufik dengan jajaran rumah sakit harus bisa mengklasifikasikan siapa yang harus masuk, ini harus mampu ditata sehingga rumah sakit ini bisa menampung seoptimalnya dengan kasus-kasus yang perlu ditangani. Ini data rujukan COVID yang ada di Lamongan. Dan berikutnya. Lalu masukan kami, apa yang perlu dilakukan oleh Lamongan untuk menambahi strategi pencegahan dan penanganan yang sudah dibuat sedemikian bagusnya, dan saya hormat sekali dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa, tetapi mohon izin ini mengingatkan kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri gitu ya, berarti ada lima langkah yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan COVID ini ya. Langkah yang pertama, dan ini langkah yang pertama, langsung aja ke berikutnya. Strategi pencegahan penyebaran penularan COVID. Ini langkah pertama kita. Pertanyaan kami kepada teman-teman posko di Lamongan, apakah strategi pencegahan penyebaran penularan COVID ini sudah dilakukan dengan benar? Jadi memang ada dan sudah benar-benar dilakukan. Ada 5 poin yang kami tanyakan untuk bisa mengevaluasi strategi yang dibuat ini. Pertanyaan pertama adalah penyiapan protokol. Apakah semua protokol-protokol SOP kesehatan ini sudah dibuat? Contohnya, SOP observasi mandiri di rumah. SOP-nya kayak apa sih? Kita menyuruh orang untuk observasi di rumah. Apakah dia sudah mengerjakan sesuai dengan SOP-nya? Apakah sudah ada pihak yang memantau kedisiplinannya? Itu harus benar-benar kita lakukan. SOP di rumah observasi, SOP pelayanan di FKTP, sampai SOP posyandu, SOP pemeriksaan TB, dan lain sebagainya. Nah, karena ini merupakan satu protokol-protokol yang harus dilakukan dengan baik dan juga harus dipantau dengan baik. Itu pertanyaan pertama kami. Apakah protokol-protokol ini sudah disiapkan dan dilaksanakan dengan baik? Yang kedua, sosialisasi. Apakah teman-teman ini sudah optimal melakukan sosialisasi sampai garis yang paling bawah ya? Jadi sampai teman-teman di akar rumput. Apakah mereka sudah cuci tangan pakai sabun dengan benar? Apakah mereka sudah pakai masker dengan benar? Sekarang kan masker dicantolnya di ujungnya bibir gitu saja, gitu ya. Nah, padahal fungsi masker ini adalah untuk bagaimana hidung, mata, bibir, semuanya ini sebagai tempat keluar masuknya virus ini bisa itu dengan baik. Jadi pakaian masker apakah sudah betul? Jadi kita harus mengawal atau mensosialisasikan bahwa sesuatu yang harus dilakukan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Apakah physical distancing itu sudah dilakukan dengan benar? Apakah bagaimanakah sepeda motor kalau berboncengan dan lain sebagainya? Sosialisasi ini kita harus cek di lapangan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Yang berikutnya terkait dengan yang belum masih tadi. Yang kedua adalah sosialisasi karakteristik virus dan bagaimanakah penyebaran serta penularannya. Jadi semuanya harus paham bagaimanakah virus itu masuk dalam tubuh kita, sehingga semua bisa menjaga. Oh, saya harus tidak boleh ucek-ucek mata. Oh, saya harus ini, karena semuanya paham. Jadi apa yang dia lakukan itu karena dia mengetahui. Yang ketiga, tracing. Nah, tracing ini pertanyaan kita, apakah kita sudah melakukan identifikasi dan tracing terhadap ODP, DDP, dan OTG ini dengan benar dan juga dengan komprehensif. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Kalaupun tadi Pak Taufik sudah mengatakan, yang saya mengatakan nilai yang luar biasa, ada rapid massal dan lain sebagainya, upaya-upaya penemuan yang berkualitas sudah dilakukan, tapi tetap apakah semua melakukan hal yang sama di seluruh Kabupaten Lamongan ini?
Yang berikutnya adalah isolasi rumah dan rumah observasi ya. Jadi rumah observasi, rumah isolasi. Ini kalau kita minta seseorang untuk isolasi mandiri di rumah, apakah kita sudah ngecek rumahnya itu kayak apa? Apakah mereka sudah tahu bahwa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Dan social physical distancing lah. Inilah strategi pencegahan dan penyebaran penularan COVID ini harus benar-benar mereka kita beri informasi dan mereka mau melaksanakan dan ada kelompok yang mengingatkan sehingga ini nanti bisa berjalan dengan maksimal ya. Ini yang pertama, strategi pencegahan penyebaran penularan COVID. Yang kedua, peningkatan sistem kekebalan tubuh. Kita semua, Bapak Bupati mohon izin, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan semua yang saya hormati, ini kuncinya ini virus. Kuncinya adalah bagaimanakah kekebalan tubuh seseorang ini bisa dikawal dengan baik. Apakah 6 hal ini sudah dibudayakan di Lamongan ya? Tentu di Jawa Timur kami berharap nanti sama kabupaten itu bisa aktif seperti di Lamongan ya. Apakah olahraga secara teratur sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan imunitas seseorang ini sudah bisa dibudayakan? Apalagi 15 menit, 10 menit, ayo keluar dengan tidak melupakan physical distancing dan lain sebagainya. Jadi ini olahraga secara teratur. Kalau kekebalan tubuh kita kuat, insya Allah gitu ya, kita akan bisa kuat melawan virus ini. Yang kedua, berjemur. Nah, ayo kita budayakan ya, berjemur ya setiap pagi jam berapa sampai jam berapa seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur kita dan diberikan contoh jalan sama berjemur gitu ya. Yang ketiga, konsumsi asupan bergizi. Nah, ini sudah menginjak bulan kedua ya. Jadi kita semua khawatir impact-nya kepada bagaimanakah pendapatan lalu ekonomi dari keluarga ini bisa terkawal dengan baik atau tidak. Maka selain mensosialisasikan konsumsi makanan sehat, seimbang, bergizi, protein yang tinggi ya, sayuran hijau, buah-buahan, lalu makanan yang antioksidan tinggi gitu ya. Lalu kita juga memastikan bahwa saudara-saudara kita ini apakah sudah bisa mendapatkan konsumsi asupan yang bergizi ini. Ini untuk sistem kekebalan tubuhnya. Yang keempat, konsumsi vitamin tambahan. Mengingatkan juga apakah vitamin C, vitamin D, vitamin E ini sudah bisa didapatkan dan diminum oleh keluarga atau saudara-saudara kita yang di Kabupaten Lamongan. Dua yang terakhir, istirahat cukup dan stres ya yang bisa dikelola dengan baik gitu ya. Jadi yang kedua yang ketiga ya, ini terakhir waktunya bisa. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan ya. Seperti yang saya sampaikan, rumah sakit Lamongan tadi jumlahnya seperti itu gitu ya. Maka kita harus bisa menentukan peningkatan tenaga medisnya, apakah jumlahnya dokter, perawat, tenaga administrasi, lalu peningkatan sarana pendukung kesehatan, peningkatan ruang perawatan, menambah ruang isolasi, konversi ruang biasa menjadi ruang isolasi, konversi bangunan untuk tempat observasi, lalu penguatan sistem bagaimanakah, nanti alat komunikasi, media informasi, dan lain sebagainya. Lalu ini ketahanan pangan, saya sudah loncat aja slide berikutnya. Lalu bagaimana sosial subsidiar ini, karena ini merupakan rangkaian dari penanganan, sudah kami loncati. Nah, ini saya ingin mengingatkan kepada sejawat-sejawat semuanya, teman-teman semuanya, referensi utama pedoman pencegahan pengendalian COVID adalah seperti ini ya, sudah kita sama-sama kita baca ya, dan kita semua sudah tahu. Slide berikutnya. Nah, bagaimanakah rapid test ini bisa kita lakukan karena tingkat kita kepastiannya adalah 35%, sehingga nanti kita bisa menggunakan rapid test dengan bagus ya, dan kita bisa menangani pasien yang positif rapid test itu harus dilakukan PCR, lalu PCR nanti yang negatif, yang positif ternyata apabila tidak ada gejala maka isolasi di rumah. Kalau ringan, maka juga bisa isolasi di rumah, tapi yang memenuhi standar tadi, lalu yang sedang baru dibawa rumah sakit, lalu yang gawat berarti di rumah sakit rujukan. Nah, algoritma ini tolong kita bisa mematuhi dengan baik untuk menjaga supaya tidak numpuk di rumah sakit semuanya. Kita bisa menata seperti ini ya. Slide berikutnya. Nah, ini gejala itu ya, sampun, sudah saya rasa teman-teman sudah tahu semua. Slide berikutnya. Nah,
ini juga kami mengingatkan kembali, dan kemarin Bapak Dirjen mengingatkan kepada kita yang ada di Jawa Timur, bahwa apabila ada swab positif tapi tidak ada gejala, itu bisa dilakukan atau diharapkan untuk dilakukan penanganan karantina rumah atau observasi di rumah observasi yang kita melakukan sesuai dengan standar yang ada. Baru nanti ada kasus-kasus yang sedang dan berat baru masuk ke rumah sakit. Ini merupakan satu kriteria penanganan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran bahwa semua kabupaten di Jawa Timur ini sudah ada rumah sakit rujukan yang masuk di dalam SK Gubernur, termasuk di Lamongan ada 2 rumah sakit rujukan. Slide berikutnya. PMI atau pekerja migran itu datang tiap hari ya, dan selalu Lamongan itu ada ya. Jadi memang selalu Lamongan itu ada, luar biasa. Ini saya tadi ini ambil contoh sekali, jadi berarti perlu sekali gitu ya, ada checkpoint di kabupaten kota dengan penanganan kelanjutan dari PMI pulang yang sudah diantar oleh provinsi ke kabupaten kotanya masing-masing. Gitu. Slide berikutnya. Sampun matur sekelangkung kan. Iki matur suwun Bu Dokter, matur sekelangkung Agem Bu Dokter Herlin. Terima kasih. Ya. Ada penekanan dari Ibu Kepala Dinas bahwa ada yang sama dengan Pak Dr. Adi, bahwa kita harus mencari sebanyak-banyaknya. Ini yang utama. Kemudian hampir sama juga dengan Pak Adib juga, strategi pemilahan daripada pasien, karena ini menyangkut kapasitas rumah sakit agar termanage dengan baik. Kemudian pelaksanaan protokol dengan baik, apakah sudah sampai pada tingkat bawah. Kemudian isolasi rumah, dan tentu kekebalan tubuh. Untuk isolasi rumah, dokter, memang ada juga di kita, bahwa untuk menentukan isolasi rumah, ini yang memutuskan adalah tim tracing. Jadi ketika tracing, dia sekaligus melihat kondisi rumah, persyaratannya memenuhi atau tidak. Kalau tidak, maka dilakukan isolasi komunal. Jadi ada isolasi yang kita siapkan. Saat ini untuk yang belum terkonfirmasi bisa dilakukan di Karangkembang. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Mungkin nanti pada diskusi akan kami sampaikan. Terima kasih Bu Dokter. Termasuk terima kasih bahasa Maduranya tadi ya. Saya jadi belajar. Matur sekelangkung. Lampung Pak, saya kan separuh Madura Pak Taufik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita semua tahu bahwa ketika pencarian penderita secara berkualitas tadi, itu adalah salah satu poin strategi, tetapi juga ada salah satu tindak lanjut, yaitu tracing dan isolasi. Untuk itu kami harap berkenan Bapak Ketua Tim Tracing Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kohar, untuk menyampaikan beberapa hal untuk kita. Sebagai gambaran awal bahwa Lamongan ada 4 tim tracing, di mana tim ini kami tanggung jawab awal adalah sesuai wilayah, tetapi kami rubah sesuai klaster untuk efektif dan efisiensi daripada kerja tim itu. Dan dari tim ini memang ada kendala-kendala, khususnya pada orang yang tertutup, tidak terus terang, dan ada COVID phobia. Ini kadang juga lupa, dia kemana kemarin, kumpul siapa, lupa. Ini adalah hal-hal yang juga menyulitkan. Tetapi bahwa setelah tracing, memang prosedur tetap yang kita lakukan adalah pemeriksaan tindak lanjut untuk rapid maupun swab maupun Avias 6, kemudian tanpa nunggu konfirmasi hasil apapun itu, maka dilakukan isolasi dan protokol pencegahan. Ini informasi awal apa yang kami lakukan. Baik, kami mohon izin kepada Bapak Dr. Kohar untuk menyampaikan beberapa hal, masukan, tambahan, ini untuk memperkuat tim gugus COVID pencegahan Lamongan. Kami persilahkan Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Forkom-Tim Lamongan, Dr. Taufik dan seluruh jajaran. Yang terhormat
ini komandan saya, ini Ketua ID Indonesia. Yang terhormat Bu Kadinkes Jawa Timur, yang terhormat sejawat di Lamongan, Puskesmas, di kecamatan, dan seluruhnya aja yang terkonek pada pertemuan ini. Dr. Taufik, saya izin pakai slide, mungkin tidak terlalu banyak, mudah-mudahan 5 menit selesai. Slide-nya ada 5, boleh ya? Monggo, Dokter. Sampai maghrib enggak apa-apa. Jangan, nanti nyiapkan bukuan ini sulit ngirimnya. Sudah masuk belum gambarnya? Belum ya? Slide-nya belum. Oh, belum masuk. Slide-nya belum, Dokter. Oh. Bentar, ini kok enggak mau masuk. Oh. Nah, ini mungkin ya. Nah. Masuk. Masuk, Dokter. Ada kelihatan ya? Baik. Jadi saya akan sampaikan bahwa kita tidak panjang-panjang aja, bahwa udah pokoknya ketemu orang yang ada COVID-nya, klinisnya sehat, dia itu harus diisolasi. Tinggal lingkungannya kondusif apa enggak. Kondusif itu kadang-kadang ada masyarakat yang menolak dan sebagainya. Kalau kondusif, rumahnya itu kondusif apa enggak? Memenuhi syarat apa enggak? Kalau memenuhi syarat, isolasi di rumah mandiri, tapi dia harus disiplin isolasi. Kalau lingkungannya tidak kondusif, maka dirawat di rumah pusat observasi. Saya dengar tadi bahwa sudah punya Lamongan untuk rumah atau untuk observasi ini. Kalau dia klinisnya sakit, tinggal sakitnya ringan atau sedang, atau berat, nah, ini dirawat di rumah sakit. Kalau yang sederhana ya bisa rumah sakit yang kemudian bisa punya ruang isolasinya. Sekarang ini kan kita membelah rumah sakit. Saiful Anwar aja kita belah, karena ada daerah yang bisa COVID, ada yang non-COVID. Rawat jalannya 2, rawat inapnya juga 2, UGD-nya juga ada yang untuk COVID. Ya. Nah, yang utama adalah kalau pneumonia berat, maka rumah sakitnya harus punya ventilator untuk mendukung pernafasannya. Sebenarnya yang disyaratkan juga bukan cuma ventilator, ada ECMO namanya. ECMO itu extracorporeal membrane oxygenation, karena pada orang COVID yang berat ini paru-parunya oksigenasinya jelek, maka kita perlu diperbaiki. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang perlu dicermati adalah kita akan memilah mereka masyarakat, tampak ya ini ya. Jadi mereka yang kontak erat itu kita kemudian lihat ada gejalanya enggak. Kalau enggak ada gejalanya dia OTG. Kalau tanpa gejala ya dia OTG. Kalau ada gejalanya dia ini adalah kalau dengan gejala ODP dan PDP. Nah tadi memang ada pemikiran untuk dirapid segala macam. Tapi kalau fasilitasnya ada, Dr. Taufik dan kawan-kawan, bahwa itu ya di PCR aja langsung. Tinggal ketemu kalau negatif, dia udah jelas nggak ada virusnya. Kalau positif, dia isolasi. Mereka yang kontak jauh, itu juga mesti diobservasi. Tadi Dr. Heli sudah sampaikan panjang, 14 hari. Tapi bukan cuma dikurung aja, tapi dipantau. Suhu dan gejalanya, tidak kemana-mana tadi, pakai masker, cuci tangan, physical distancing, jaga imunitas, tadi berjemur, kata Dr. Heli. Kemudian yang perlu cermati lagi adalah ruang observasinya tadi, ini hendaknya juga bisa betul-betul melakukan tindakan tadi untuk memilah-milah. Kemudian ada yang perlu dicermati adalah tentang 3 kegiatan utama sebenarnya yang kita perlu lakukan dalam tanggulangi COVID ini. Yang pertama adalah edukasi masyarakat, kemudian patroli lingkungan, dan checkpoint. Untuk edukasi masyarakat ini masih ada masyarakat yang tidak paham tentang corona dan bahayanya. Kemudian tolong didukung mereka paham tidak kemana-mana itu dengan 5B. 5B itu bermain, belajar, beribadah, kemudian berkreasi bersama dengan keluarga. Kemudian masalah masker dan etika batuk, kemudian masalah bagaimana makan bergizi dan cuci tangan. Untuk patroli lingkungan ini yang perlu kita lakukan adalah bubarkan kerumunan. Bubarkan kerumunan ini karena kerumunan biasanya seringkali tidak physical distancing dan potensi untuk penularan. Dilihat apakah maskernya benar apa enggak. Kalau nggak pakai masker, ya dibagi masker atau disuruh pakai masker tentunya.
Kemudian pantau kedisiplinan yang isolasi mandiri di rumah-rumah tadi. Ada yang bilangnya isolasi tapi ternyata jalan-jalan. Itu terjadi. Kemudian tentu saja kalau dia isolasi, itu terus belanjanya kemana? Makanya gimana? Perlu dukungan kebutuhan. Di Jawa Timur sudah menyiapkan dapur-dapur umum untuk dikirim mereka-mereka yang isolasi ini. Kemudian juga dukung kebutuhan hidup warga yang terdampak. Orang yang hidup dari ke hari aja, yang penghasilannya harian, itu kita perlu dukung. Kalau nggak boleh kemana-mana, terus gimana dia dari dapat penghasilan? Nah, itu yang belum. Kemudian checkpoint, ini kita lakukan checkpoint di tingkat kabupaten, di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Maksudnya supaya kita membatasi, merendahkan serendah-rendahnya orang yang lalu lalang. Kenapa dengan lalu lalang? Kalau lalu lalang sambil bawa virus, itu yang berbahaya. Kalau demam berdarah, itu virusnya yang bawa adalah nyamuk. Maka nyamuknya kita kejar-kejar, kita semprot, kemudian sarang nyamuk kita bubarkan. Ya, tapi kali ini virusnya yang bawa manusia ini. Maka kemudian tadi kita disiplinkan orang yang membawa virus tadi. Dan tentu saja kalau memang dibatasi, ada isolasi dari kawasan, maka kemudian kita perlu cermati apakah arus logistiknya bagus. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Yang utama adalah tadi edukasi masyarakat, patroli lingkungan, dan checkpoint. Maka dengan langkah yang sederhana begini, insya Allah kita bisa menurunkan dari COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas beberapa hal yang disampaikan. Yang utama adalah edukasi masyarakat, ada kontak erat langsung ada temuan langsung dikejar, diisolasi, di-tracing, ditentukan isolasinya. Terima kasih dokter. Kemudian untuk di kita dokter informasi, setiap kontak erat kita tindak lanjuti tes. Dia punya gejala atau tidak, setiap kontak erat kita lanjuti tes. Baik itu rapid maupun immunoassay. Jadi sudah tetap kita terapkan. Terima kasih dokter. Nanti dilanjut dengan diskusi dengan teman-teman. Dan untuk yang terakhir, mohon izin kepada Mas Corona, mudah-mudahan memberi berkah untuk menghilangkan corona di kita. Mohon izin Mas Corona, mungkin berkenan memberikan beberapa hal ini yang terkait situasi dan kegiatan BNPB yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh Lamongan untuk pencegahan, strategi pencegahan di Lamongan. Silakan Mas Corona. Halo, Mas Corona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Pak Bupati, Dr. Taufik, Dr. Kohar, Dr. Herlin, Dr. Adib, sesama pejuang dari Lamongan yang terdampar di Jakarta. Kemudian yang terhormat Dr. Umi Alia, ini walaupun saya diperbantukan di BNPB, tapi status karyawan masih Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan loh. Jadi nanti pasti balik Lamongan, Dr. Taufik, Dr. Umi. Nggak kemana-mana, nanti baliknya ke kampung juga. Cuman sekarang belum boleh karena memang harus menaati aturan dilarang mudik. Jadi terisolasi di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter yang di Puskesmas, rekan-rekan kerja yang saya hormati, materinya sudah lengkap dari pembicara 1 dan 4. Jadi kalau saya diminta komentar, maka itu semua sudah benar, sesuai dengan arahan strategi dari pusat. Hanya mungkin saya lebih menekankan kepada begini, kita kalau berbicara tentang strategi, maka ada 2 kutub. Yang satu adalah di kutub kesehatan dan satunya di kutub pencegahan. Dalam hal ini strategi di pencegahan. Kalau kita bicara di kutub yang banyak di strategi kesehatannya, tentunya kita akan banyak kecolongan terus dan tentunya akan berat di sistem kesehatannya. Maka harus didukung oleh di strategi pencegahan yang dalam hal ini bidang kesehatan itu menjadi pendukung, tapi lebih banyak di bidang-bidang non kesehatan. Misalnya tadi disebutkan Dr. Herlin terkait dengan strategi PSBB. Nah ini kan konsekuensinya besar gitu ya. Bagaimana orang berkurang
skala penghidupannya, ekonominya, segala macam. Nah, tetapi kalau kita memang berada di skup yang mayoritas, kita hanya menekankan pada PSBB, maka sosial ekonominya ini yang pasti terdampak. Dan itu bahkan di level nasional juga adanya kekhawatiran untuk konflik sosial gitu ya. Jadi orang karena sudah tidak punya uang, kemudian tidak bisa makan, disuruh di rumah terus. Nah ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi makanya strateginya memang betul harus diperhatikan. Saya akan coba share screen. Ya, cukup singkat dan semoga dalam waktu kurang dari 2 menit bisa selesai, tidak terlalu lama dan banyak diskusinya. Jadi sudah terlihat ya untuk. Sudah dokter, sudah. Lanjut. Baik, untuk pencegahan saya kira tidak perlu menambahkan lagi. Ini betul-betul kita harus memahami ini gitu. Dan strateginya memang harus betul-betul sangat persuasif dan edukatif ya. Jadi sebetulnya kalau kita terkait dengan konsep pencegahan ini, kita melihat masyarakat kita, bahkan saya selalu mendengarkan curhatan di hampir banyak rumah sakit, kebijakan misal saja di level rumah sakit, kebijakan untuk meniadakan aturan jam berkunjung itu di masyarakat juga tidak semudah itu gitu. Banyak yang ngeyel, nek wong Jawa ngeyelan, terus ngototan gitu ya. Kemudian belum memahami pentingnya kebijakan-kebijakan itu. Nah, ini perlu edukasi yang sangat masif dan persuasif sampai ke level di masyarakat, di desa-desa, RT, RW dan segala macamnya. Kemudian cuci tangan juga ya, ini sama ya. Kemudian, nah ini kita harus memahami ini. Jadi kita harus memutuskan rantai penularan ini. Masker, saya melihat memang masih banyak masyarakat yang keluar itu tidak memakai masker. Apalagi mungkin mereka menganggap nggak perlulah pakai, wong cuman ke pasar saja dekat. Padahal pasar ini juga tempat berkumpul orang itu, sehingga tidak rutin pakai masker. Nah, ini juga sangat penting dalam menekan resiko. Balik lagi, selama kita tidak bisa menekankan pada pencegahan atau istilahnya Dr. Adib tadi supresi, karena memang sudah banyak yang kena, maka ya akan terus orang Jawa itu torok ya, selalu di kesehatannya akan terbebani terus dan kita akan selalu kalah gitu. Kalau kita akan berperang di level responsnya saja di penanganan kesehatan. Jadi ini yang perlu kita pahami untuk di pencegahan. Kemudian mitigasi tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang salah satu diagram terkait tadi disebutkan Lamongan ini kok selalu jadi ajang yang pekerja migran ya. Jadi ini salah satu diagram yang bisa dilakukan, bahwa nanti ada yang datang, kemudian mereka harus dicek, masuk semua melalui pintu di posko, kemudian yang gejala mungkin nanti kita bedakan ringan atau sedang. Kalau ringan mungkin bisa isolasi di rumah, yang sedang atau berat di rumah sakit, tanpa gejala maka isolasi dan seperti itu. Dan akhirnya mereka harus dipantau. Permasalahannya adalah mereka bukan hanya di level hanya diisolasi saja, tapi kembali tadi Dr. Kohar juga sudah menyampaikan terkait padat karya. Jadi bagaimana mereka di rumah itu bisa diberdayakan. Nah, itu yang menjadi kunci utama dan tentunya itu mungkin di dinas sosial atau mungkin nanti bisa bersama dengan dinas-dinas lainnya terkait ini. Dinas pangan itu bagaimana mereka bisa berdaya guna selama diisolasi. Nah, berikutnya adalah untuk respon, tadi sudah dijelaskan Dr. Adib, saya tidak akan menambahkan. Di level pusat sendiri kita sudah mulai memperbanyak reagen ya, dan menambah lab-lab PCR. Walaupun memang tantangannya adalah ternyata fasilitasnya itu untuk PCR tidak mudah, dan bahkan SDM-nya juga tidak mudah. Jadi ya, banyak yang ternyata belum siap, dan ini nanti
di pusat juga sedang disiapkan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Harapannya dengan memperbanyak PCR, seharusnya setiap hari kita sekarang sudah punya kapasitas 7.000 sampai 8.000 pemeriksaan per hari, tapi sampai saat ini itu saya melihat dari data itu jumlah pemeriksaan sampel itu masih sekitar 3.000. Jadi ini masih sangat kurang dari kapasitas yang seharusnya dilakukan. Kemudian ini manajemen penanganan tadi sudah dijelaskan, jangan semua dikirim ke rumah sakit, maka yang ringan bisa diisolasi mandiri, dan tidak perlu khawatir, Dr. Taufik, nanti kami dari gugus tugas akan membantu semua protokol. Jadi nanti protokol-protokol bagaimana syarat rumah yang sehat, bagaimana cara syarat-syarat rumah isolasi komunal, kemudian bagaimana nanti protokol untuk rumah sehat ya, itu nanti akan disiapkan. Termasuk salah satu respon yang kemarin kami cukup bahas intens adalah penanganan jenazah. Nah ini cukup menarik karena protokol ini akan segera kami keluarkan. Ternyata memang ada salah kaprah bahwa petugas yang memakamkan itu pakai senjata lengkap, dalam arti pakai coverall lengkap, yang ternyata itu memang setelah dibahas di tim pakar itu tidak diperlukan. Jadi jika jenazah sudah dibungkus plastik, kedap air, dimasukkan peti, itu sebetulnya cukup aman. Jadi petugas yang memakamkan itu cukup memakai masker dan handscoon. Artinya ini juga mengurangi resiko adanya penolakan dari masyarakat. Ini salah satu yang mungkin juga perlu nanti akan distrategikan. Nah, itu akan mengurangi dampak-dampak psikologis dari masyarakat, ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Di satu sisi mereka ketakutan terhadap jenazah, tapi di sisi lain mereka nggak takut tidak pakai masker ke mana-mana. Lah itu ketakutan yang salah menurut saya. Ini mungkin memerlukan edukasi yang masif. Balik lagi ke edukasi dan edukasi. Dan ini mungkin strateginya bisa diperkuat call center-nya, Dr. Taufik, mungkin yang di Lamongan. Jadi nanti call center ini juga mungkin harus diperkuat dengan tenaga misalnya di bidang psikologis, sehingga relawan-relawan yang psikologis ini bisa memberikan edukasi, kemudian juga ada tenaga. Jadi biasanya call center ini kalau dan saya juga di Muhammadiyah COVID-19 Command Center, kami punya call center itu ulama juga ada di call center, tenaga relawan psikologis juga ada, kemudian yang pemberdayaan masyarakat juga ada di call center. Jadi semua pertanyaan terkait yang remeh-remeh, bahkan ada masyarakat yang tanya, ini gimana caranya saya supaya bisa berkebun di rumah. Nah itu semua bisa dijawab oleh call center secara cepat dan langsung ke masyarakatnya. Nah ini penting, ketahanan pangan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perang kita semoga segera selesai. Tapi berdasarkan modeling yang ada, ini masih bisa 1-2 bulan lagi. Artinya kita harus berpikir tidak hanya di segi kesehatan, tapi juga di bidang lainnya. Nah ini tentunya memerlukan kerjasama dengan sektor lain yang cukup serius dan harus dipertimbangkan. Permasalahan social distancing adalah sekali lagi ke ekonomi. Maka beberapa daerah memberlakukan kebijakan-kebijakan ketat yang mengatur ekonomi ini tersebut. Ya, nah ini salah satu contohnya. Di beberapa daerah untuk mempertahankan ekonomi daerahnya, mereka masih memperbolehkan pasar buka. Tetapi syarat dan ketentuannya berlaku. Toko juga masih buka, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya ini yang membutuhkan juga effort supaya istilah pencegahan dan supresi tadi tidak berbenturan dengan masalah di sektor ekonomi. Nah, ini yang selalu menjadi polemik di semua daerah.
Nah, ini artinya mungkin nanti bisa dibuat program-program di mana nanti ekonomi ini jalan, tapi masyarakat juga mematuhi syarat dan ketentuannya seperti itu. Bahwa kalau ini diberlakukan, ada yang jaga supaya mereka maskernya dipakai, physical distancing dilakukan. Ini harapannya supresi dan pencegahannya bisa berjalan dengan baik dan akhirnya nanti di bidang kesehatan juga tidak keteteran ya untuk menghadapi ini. Untuk tracking saya kira sudah sangat bagus yang dilakukan oleh Pemda Lamongan, hanya mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi terkait kontrol ya, monitoring dan evaluasi. Di gugus tugas sendiri ada aplikasi yang bisa dipakai covid19.go.id. Coba ini saya lihat. Nah, ini ya. Nah, ini ada di bagian bawah di manajemen, itu bisa diinstal di HP dan itu nanti bisa diketahui tracking pasien secara elektronik. Tapi tentunya ini beda daerah, beda strategi, di mana mungkin apakah di Lamongan ini sudah banyak yang memakai atau belum. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau memang banyak masyarakat yang belum pakai gadget, ya mungkin tidak perlu pakai manual ya untuk trackingnya. Nah, ini saya kira untuk pembentukan tim sudah bagus, sehingga hanya tinggal ditingkatkan dan dievaluasi. Kemudian data manajemen data ini penting, sehingga nanti strategi berikutnya untuk Lamongan ini mungkin nanti bisa ditata lebih spesifik lagi khusus untuk Lamongan. Begitu sementara, Dr. Taufik, nanti mungkin akan lebih banyak didiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ada beberapa penekanan tadi tentang strategi pencegahan dan strategi penanganan. Dan ada yang menarik tadi tentang memperkuat call center. Nah, ini menjadi inspirasi kami nanti untuk meningkatkan kualitas call center kami. Sebenarnya ada satu lagi tadi yang disampaikan, dan saya mohon ada surat dari jenengan Pak Dokter. Karena dalam situasi seperti ini, kita perlu hal-hal yang memperkuat, yaitu tentang pakaian lengkap memakamkan. Ini saya sangat setuju sekali ini. Jadi kami butuh itu, nanti harus kami tindak lanjuti dan kami sosialisasikan. Dan satu lagi mungkin yang menarik, bahwa PCR yang ada di pusat itu masih terpakai di bawah kapasitas. Kalau saya boleh usul, nggak usah ditaruh di pusat, taruh aja di Lamongan biar cepat kapasitasnya terpenuhi. Mungkin seperti itu, Dokter. Kalau di sana 7.000, ya, terpakai 3.000. Nah, ini kan eman. Baik, terima kasih ya kepada semua para narasumber, dan saat ini kita masuk pada session diskusi. Yang pertama mungkin dari yang ada di Common Center Lamongan ini dulu, nanti dilanjut dari teman-teman dari tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun teman-teman dari organisasi profesi atau dari perguruan tinggi. Monggo mungkin Bapak Bupati atau siapa? Monggo, Pak. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya, terutama dari gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Memang kita perlu banyak informasi, sehingga jangan sampai ada kesalahan-kesalahan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa mendapatkan berbagai referensi-referensi. Tadi sudah cukup banyak diberikan referensi. Saya tidak ingin di Lamongan, terutama di dalam mencari penderita yang sebanyak-banyaknya ini, saya khawatir ada anggapan-anggapan yang salah. Kita terus melakukan rapid test sebanyak-banyaknya. Saya melihat sementara ini memang menggunakan Avias 6 itu lebih produktif, karena hasilnya yang positif cukup
banyak. Maka ini kemarin dari gugus tugas mau menambah alat lagi. Karena satu alat itu satu hari hanya mampu sekitar 150 untuk rapid. Yang kami butuhkan sebanyak-banyaknya agar Lamongan ini semuanya kalau bisa OTG yang baik termasuk yang pulang pergi kerja dari luar Lamongan, kerja di luar Lamongan, baik di wilayah provinsi yang setiap hari keluar masuk, itu jumlahnya cukup besar, sehingga ini sangat riskan. Sehingga kami ingin mencari bentuk yang lebih baik. Upaya tidak lain adalah memperbanyak alat-alat rapid test ini, sehingga ini saya harapkan ini dibenarkan atau tidak. Sehingga kalau saya Lamongan dengan yang terpapar positif 46, sedangkan kami yang sedang menunggu rapid, yang menunggu swab di provinsi saja itu sudah sekitar 80, ya, sekitar 80. Makanya tadi saya mohon terutama dari tim tracing Jawa Timur kepada Dr. Kohar, saya mohon itu percepatan hasil tracing, hasil swab yang sudah kami kirim baik melalui ITD maupun melalui Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo segera mendapatkan pemahaman, maksudnya percepatan hasil swab ini. Sehingga kami di Lamongan terus memperbanyak pencarian sebanyak-banyaknya di Lamongan. Menurut kami tidak masalah. Lebih baik diketemukan banyak daripada hanya ditutup-tutupi hasil swab ini. Atau mencari yang sebanyak-banyaknya, menurut saya ini hal terbaik. Ya nanti saya mohon ya mungkin petunjuknya dari semuanya narasumber. Ya ini Pak Dr. Corona, Ibu Kadinkes Provinsi, dan juga nanti juga Ketua ID mungkin menjadi pertimbangan kita untuk terus berusaha sebanyak-banyaknya. Memang ini kita di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lamongan ingin terus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Memang dengan komitmen ini tentunya akan membutuhkan tempat-tempat ruang isolasi, tempat-tempat perawatan, karena saat ini tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lamongan bahwa tempat isolasi di kamar RSUD Dr. Sugiri sudah penuh. Sekarang ini kita sedang memenuhi tempat-tempat penampungan yang lain, baik di Rusunawa, baik di puskesmas, ada 2 puskesmas dekat dan juga puskesmas di Karangkembang, Babat, Lamongan. Demikian yang kami sampaikan, nanti biar disambung oleh teman-teman gugus tugas atau juga dari teman-teman kepala-kepala puskesmas, silakan untuk mempertanyakan atau hal-hal yang mau ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati atas beberapa hal yang disampaikan, bahwa kita berkomitmen untuk mencari sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap bisa dapat hasil yang cepat. Gitu. Mungkin ini nanti bukan Dinkes Provinsi bisa menanggapi ini, Bu. Bahwa memang kami menyadari ada banyak kendala juga dalam pelaksanaan swab hasil. Apakah reagen, apa alat, apa jumlah yang cukup besar atau seperti apa kita tidak tahu. Tapi kami sampai saat ini sangat mengharap bahwa hasil itu mungkin lebih cepat daripada yang biasanya. Itu saja mungkin, Bu. Mungkin bisa ditanggapi sedikit, Bu Dr. Helin. Terima kasih Pak Bupati, Pak Taufik, dan Bapak Ibu semuanya.
memang kalau kita lihat dengan jumlah penduduk di Jawa Timur 39 juta dan 38 kabupaten kota, sedangkan hanya ada 2 laboratorium yang memeriksa, ini sebetulnya tidak mungkin bisa menyelesaikan secara cepat. Padahal pendeteksi secara cepat itu adalah menjadi kunci utama tata laksana kita itu seperti apa. Sehingga kami kemarin sudah mendiskusikan dengan Kementerian Kesehatan ada beberapa langkah, karena saya lihat ITD itu satu hari itu terimanya antara 750 sampai 1000 sehari. Wah. Nah, itu kan juga bebannya kan luar biasa sekali ITD. BPLTK ya antara sebegitu. Bagaimana mereka kerja sampai jam sekian malam, jadi akhirnya tidak bisa menjawab kebutuhan dari Jawa Timur. Untuk itu, kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat dari SK Kementerian Kesehatan itu ada Rumah Sakit Dr. Sutomo sama Rumah Sakit Unbra. Ini yang sedang kami kami koordinasi lagi. Harusnya ini sudah bisa bergerak 4 ini. Lalu sebentar lagi ada termasuk di Rumah Sakit Sugiri Lamongan, semua yang punya TCM untuk memeriksa TB akan diberikan cartridge ya untuk bisa memeriksa COVID. Nah, ini beberapa langkah yang sedang berjalan. Moga-moga secepatnya untuk bisa mengatasi load dari 2 laboratorium yang sedang mengerjakan sekarang yang akhirnya lambat dalam menjawab antrian ini. Iya, ya Bu Dokter, terima kasih. Saya kira kalau pakai TCM kita punya 4 ya alokasi dari pemerintah. Jadi 1 di Sugiri dan 3 di Puskesmas. Kalau memang ini dipenuhi cartridge-nya, tentu sangat terima kasih sekali. Ya, kami tunggu cartridge untuk khusus corona pada TCM, Bu Dokter. Ya, ini alatnya aja hanya kita bisa terfasilitasi, tapi cartridge ini kan kita yang mengadakan hanya pusat ya. Jadi akhirnya kita juga masih harus menunggu lagi ini. Moga-moga secepatnya turun. Matur suwun, Dokter. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan semua peserta FGD Vicon dari Puskesmas mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber Puskesmas. Puskesmas Paciran. Silakan Puskesmas Paciran, sebutkan nama, alamat, nomor HP, nomor rekening gitu ya. Dan nanti pertanyaannya juga ditujukan ke siapa? Silakan Bu Dokter. Paciran. Puskesmas Paciran, monggo. Nomor 3 kiri, Mas. Nah, itu betul. Ya itu. Oh, atas. Oh iya. Ya itu betul. Puskesmas Paciran. Apa bisa dengar? Belum bisa. Puskesmas yang lain? Puskesmas Sambeng? Apa Puskesmas Kalitengah? Kalitengah siap? Puskesmas Kalitengah? Iya. Sukadadi. Siap. Ya, silakan Pak Dokter. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas, dan narasumber yang lain. Informasi dari Sukadadi termasuk daerah yang sangat merah. Ada 6 penderita. Semuanya adalah masuk periode pertama di Kabupaten Lamongan. Namun sampai saat ini sudah 1 bulan lebih mereka di karantina. Ternyata angka kesembuhan belum ada. Hal ini mungkin disebabkan karena harus menunggu hasil lab seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi. Ini akan menyebabkan kepanikan bagi penderita, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat sekitar.
juga menyebabkan terjadinya fobia untuk dites bagi masyarakat yang lain karena tingkat kesembuhannya masih lamban sekali. Di samping itu, untuk menunggu pemeriksaan hasil swab, ini butuh jeda yang lama. Akan menambah kepanikan juga dan resiko kejenuhan untuk isolasi dan juga riskan terjadinya penularan bagi yang lain karena isolasinya kurang bisa mematuhi aturan. Oleh karena itulah maka saya mohon agar hasil pemeriksaan swab baik bagi yang untuk penyembuhan maupun untuk diagnostik dimohon agar bisa dipercepat pengumumannya hasilnya sehingga bisa mereda kepanikan dari masyarakat ini. Terima kasih. Saya Adi Rahman dari Puskesmas Sukodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ini Pak Dokter Sukodadi curhat ya. Curhat ya. Mohon usul. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Mungkin berkenan, mungkin ini kalau lab ini terkait Dinkesprop, Pak. Ya. Dinkesprop, mungkin saya kira jawabannya mungkin sama. Atau mungkin ada jawaban. Mas Taufik, mohon izin Mas Taufik. Ya. Oh, iya. Ya, jadi memang begini, ini yang apa yang disampaikan oleh Sukodadi itu terjadi di semua daerah. Jadi pada saat kemudian muncul stigma terkait dengan pasien positif, nah ini yang kemudian seperti mereka itu kayak jadi makhluk asing di dalam satu wilayah gitu loh. Dan itu yang terjadi sehingga akhirnya kecenderungannya seperti yang disampaikan oleh Mas Sukodadi itu benar gitu loh. Sehingga mau tidak mau sekarang memang kita harus sampaikan bahwa kalaupun dia positif itu, apalagi kalau kemudian positif dengan dia OTG, katakanlah ODP ringan, bukan sesuatu hal yang kemudian harus dihindari, tapi bagaimana kita memberikan sebuah proteksi saja. Proteksi bagi pasiennya sendiri untuk kemudian dia tidak menjadi sumber penularan dan juga proteksi bagi orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Asal dia bisa mematuhi protokol untuk isolasi mandiri, saya kira tidak kemudian menjadi kekhawatiran. Nah, ini yang saya kira butuh untuk sosialisasi buat teman-teman puskesmas, pendampingan terhadap pasien, kemudian melakukan pendampingan juga kepada keluarga-keluarga yang kontak dengan pasien supaya kemudian tidak dikucilkan atau malah kemudian diusir kalau seperti yang terjadi di Jakarta. Ini yang saya kira perlu peran-peran dari teman-teman di lapangan, terutama di puskesmas. Betul, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mungkin ini permasalahan kita bersama karena tadi sudah disampaikan. Mungkin ada tanggapan dari bukan Dinkes mungkin. Bukan Dinkes mungkin ada tambahan untuk ini bukan Dinkes. Matur nuwun Pak Taufik, terima kasih Puskesmas Sukodadi yang sudah mewakili keluhan ini sebetulnya pada semuanya. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan menghadapi kekurangan fasilitas yang memang tidak mudah kita menyiapkan laboratorium PCR ini. Pertama adalah sesuai dengan aturan yang ada di dalam buku pedoman bahwa dikatakan sembuh kalau nanti tes gitu ya, tes swab-nya negatif 2 kali berturut-turut. Itu memang idealnya itu yang harus kita lakukan satu. Tetapi kalau seumpamanya itu kedua, parasit kedua yang bisa kita lakukan, andai kata sudah sekali tes negatif, itu Pak Penire dari Rumah Sakit Sutomo sudah memberikan rekomendasi untuk bisa dipulangkan sambil nanti tes berikutnya sambil rawat jalan, tetapi tetap harus isolasi mandiri di rumah. Jadi nanti atau isolasi di tempat observasi gitu ya. Kenapa? Dengan tujuan tadi. Yang pertama adalah supaya dia tidak menularkan kepada yang lain, walaupun kondisi tubuh yang bersangkutan kan sudah fit, tapi tetap kita mengamankan supaya tidak menularkan kepada yang lain dan dia tidak bosan di rumah sakit ya. Jadi akhirnya kita pilih yang kedua tadi, bisa diobservasi di rumah kalau memenuhi standar. Yang kedua bisa diisolasi kalau tidak memenuhi standar rumahnya, maka bisa diisolasi di rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh pemerintah oleh Pemda setempat. Tapi tetap sambil menunggu kepastian kedua keluar. Terus yang ketiga ini ada beberapa yang di jalan keluar beberapa rumah sakit itu ya.
Kalau kondisinya itu membaik, kondisi akan ini yaitu tetap diobservasi di rumah, gitu ya, sambil kita antri. Tetap kalau kita bisa mengatakan bahwa dia tidak menular, kalau swab itu pastikan bahwa itu sudah negatif kan gitu. Jadi sambil tidak di rumah sakit, tetapi di ruang rumah observasi yang seperti sudah disiapkan oleh Bapak Bupati itu tadi. Ini ada beberapa masukan. Rumah sakit Saiful Anwar itu sudah siap menangani, sudah siap. Beliau sudah mengusulkan untuk mengajukan sebagai rumah sakit pelaksana. Lalu ada rumah sakit beberapa ya yang swasta itu sudah siap. Ini moga-moga kami sedang proses di hari-hari ini, minta kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa apakah memang cukup SK itu dari daerah, dari provinsi saja, atau memang harus ada SK dari pusat. Mungkin hari-hari ini kami minta secepatnya supaya saat ini ada Pak Kohar di sini gitu ya. Pak Kohar mungkin bisa membantu kami gitu ya. Kita akan mencoba mengoptimalkan rumah sakit yang ada itu dan memang sudah siap sesuai dengan standar Permenkes 230 tahun 2020 tentang laboratorium PCR ini. Kalau memang memenuhi standar itu, lalu boleh ada regulasi yang lebih meringankan, yakni tidak usah dari SK maka kami akan menambah. Kalau satu-satunya jawaban adalah harus menambah, karena harus dipastikan bahwa dia itu negatif dari PCR-nya. Kalau dikatakan sembuh. Iya, Bu Dokter. Terima kasih. Ya, jadi dalam menunggu masa lama ini memang kita buat suasana baru untuk mereka. Jadi kalau dulu di rumah sakit dirawat, kemudian tahap isolasi, kemudian kita siapkan rusunawa, Bu Dokter. Jadi di Lamongan ini ada rusunawa ini untuk masa tunggu dari sahabat kita yang sakit ini sambil nunggu sembuh dan suasananya sangat nyaman sekali. Ya, ini upaya dari kita. Terima kasih Bu Dokter atas masukannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dokter Kohar barangkali. Terima kasih Dr. Taufik. Jadi Pak Adi Rahman tadi ya, Dr. Adi Rahman dari Suadi Rahman. Oh iya. Jadi kalau yang kita lakukan seperti tadi yang kami sampaikan, kalau klinis baik, sementara kita tahu bahwa pemeriksaan lab sekarang ini sedemikian panjang, maka kita pulangkan, namun jangan lupa diberikan edukasi dengan seksama, kemudian menandatangani inform konsen untuk yang bersangkutan isolasi di rumahnya. Kalau dia tidak bisa isolasi dengan baik, maka tadi pemerintah Lamongan kayaknya menyiapkan ruang isolasinya. Tapi nanti ini jangan dicampur ya, antara yang mereka sudah pernah terindikasi positif swab-nya dengan yang tidak. Kalau enggak, ini menjadi sumber penularan. Iya, maka itu harus diperhatikan. Ya. Dan dalam melakukan penanganan di tempat yang isolasi tadi, kalau dia isolasi di rumah, ya di rumah orang-orang yang di rumah juga perlu perhatian bahwa dia betul-betul isolasi. Jangan campur juga dengan orang rumahnya yang lain. Maksudnya, ya tadi maskernya tetap iya, semua fasilitas mandinya iya, itu mesti terpisah. Kalau memang ragu-ragu, tidak mungkin di rumah, tidak bisa disiplin di rumah, ya masuk ke rumah observasi. Ini akan mengurangi load beban jumlah yang masuk di rumah sakit. Kalau semua nunggu lab, tunggu di rumah sakit, tidak cukup rumah sakitnya. Itu misalkan. Memang laboratorium harus ditambah. Nah, titip pada dokter corona ini supaya pusat menambah lagi kapasitas kita. Di Malang, kami di Saiful Anwar, insya Allah Jumat besok ini kami sudah siap untuk menerima. Tapi ini kalau digeruduk dari seluruh Jawa Timur, ya tidak nutup juga. Ya. Dengan rumah sakit UB, insya Allah minggu depan juga siap untuk melakukan PCR. Yang di Saiful Anwar kita siapkan untuk PCR dan TCM. Dua-duanya kita mainkan. Itu mesti dilakukan. Bu Herlin, jadi Saiful Anwar siap Bu Herlin ya, untuk bisa melakukan penanganan. Tapi memang kalau nanti jumlah reagennya dibatasi, ya kita berhenti juga. Saat ini kami sudah siap ada 500. Tapi katanya mau dikirimi lagi. Kalau 500 habis sudah berhenti kita. Tidak ada yang ayam sih. Jadi mesti kita lakukan bersama. Oleh karenanya kita perlu upaya-upaya, mungkin manuver yang lain. Kalau belum keluar SEP-nya gimana? Ya tadi isolasi sendiri, tapi harus dengan tertib. Terima kasih.
Terima kasih, Dr. Kohar. Saya kira sependapat dengan kita juga untuk isolasi mandiri. Ketika kita lihat tidak ada kesanggupan mandiri, maka kita siapkan isolasi komunal dan memang terpisah, dokter, sudah. Jadi antara yang menunggu, yang negatif dengan yang positif memang kita pisahkan. Begitu juga yang awal-awal yang statusnya belum konform, itu pun kita pisahkan. Karena memang salah satu hal kita mencegah penularan di antara mereka. Terima kasih, dokter. Baik, untuk mungkin dari Puskesmas masih ada apa? Sudah? Karena dari CC Common Center ada yang mau tanya? Ada siapa? Gelaga? Siap Gelaga? Apa Sambeng? Sambeng. Sambeng, siap Sambeng? Gimana? Iya, Paciran. Silakan Paciran. Iya, Paciran. Silakan Paciran. Puskesmas dulu, Mas. Nanti terakhir baru rumah sakit. Paciran, Mas. Halo, Bu Dokter Paciran. Apa bisa dengar? Bisa dengar. Dengar? Silakan Bu Dokter menyampaikan langsung. Yang terhormat Bapak Bupati, para narasumber, dan semua yang ada di Balai Konferensi ini. Dari Puskesmas Paciran ada beberapa pertanyaan. Ada 3. 1. Di Puskesmas Paciran, di wilayah Puskesmas Paciran, terutama di daerah Bimbing, itu peningkatan untuk pasien dengan PDP maupun ODP maupun yang konform itu sangat meningkat tajam. Itu dilihat dari klaster nelayan. Dari beberapa usulan dari HNSI itu bagaimana kalau kegiatan di TPI Brondong itu dihentikan sementara untuk memutus rantai penularan. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, dari Puskesmas Paciran ini ada OTG 4 dari staf, 2 dari UGD dengan avias positif, 1 dari tenaga laborat juga avias positif, dan 1 di petugas yang dirawat jalan dan penanggung jawab imunisasi yang sudah konform. Untuk tindak lanjutnya bagaimana kami usul umpama puskesmas ini untuk dipindah sementara di Pustu misalnya, untuk sementara didisinfektan dulu supaya untuk memutus tali penularan untuk staf yang lain. Stafnya belum laporan, Pak, rapat sore kemarin. Sudah diputuskan. Untuk yang ketiga, masalah imunisasi dasar bayi. Ini ada beberapa ada pro dan kontra. Ada yang masih tetap lanjut, ada yang disuruh stop. Nah, ini saya ingin dari Ibu Helin, bagaimana untuk imunisasi dasar bayi ini, apakah tetap lanjut tapi memperhentikan social distancing-nya atau di stop sementara. Untuk wilayah Paciran tetap lanjut, untuk yang April tapi Maret kemarin dihentikan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter. Suaranya enggak muncul lagi. Baik, Bu Dokter. Ya, nanti untuk jawaban, saya kira kemarin sudah dibahas di tingkat Dinas Kesehatan. Mungkin staf belum laporan ke jenengan.
Baik, karena waktunya ini mohon izin, mohon maaf kepada semua. Ini ada terakhir mungkin dari Rumah Sakit Sukiri untuk menyampaikan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin hormati, saya langsung saja yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu narasumber, khususnya pertanyaan saya atau hal yang ingin saya sampaikan fokus kepada Bu Kadinkes Provinsi Jawa Timur, mohon maaf Ibu Herlin. Jadi ini terkait dengan curhat sekaligus juga mohon nanti sekalian solusi, bahwa yang mana terkait dengan swab ini memang sesuatu hal yang di daerah ini kami menjadi sulit Bu dengan adanya hasil pemeriksaan swab yang lama sekali yang kami kirimkan dari BPTKN. Bahkan kemarin kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Bupati. Swab yang sudah dikirim itu keluarnya kapan? Oleh karena itu dalam kesempatan kemarin Bapak Bupati mengirimkan surat kepada Ibu Gubernur untuk mohon solusi. Karena memang kondisinya di daerah ini menjadi kompleks. Rumah sakit menjadi pusat pertanyaan, kemudian sekaligus juga mengalami kendala di dalam penanganan kepada pasien. Kemudian dengan kelamaan ini juga berakibat pada kelamaan di dalam perawatan dari pasien. Bahkan sering terjadi pasien ini meninggal duluan sebelum hasil swabnya keluar, dan keluarnya ternyata positif. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya memang perlu ada solusi ke depannya, dan kita harapkan apalagi Kabupaten Lamongan ini sedang giat-giatnya untuk men-tracing, untuk mencari penderita-penderita positif. Sehingga dalam kesempatan ini kami mohon ada percepatan di dalam penambahan hasil swab. Kemudian apa yang disampaikan tadi tentang TCM Bu, kami sangat berharap itu segera upgrade, itu segera disegerakan karena ini bermanfaat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rujukan kasus pneumonia berat kepada Rumah Sakit Rujukan Utama. Ini juga kami mengalami kendala pada implementasi di lapangan. Kami kesulitan karena ternyata di Surabaya pun di Rumah Sakit Rujukan Utama ini juga pasien overload. Oleh karena itu kami juga dalam kasus ini kami mohon untuk ada solusi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini curhat juga Bu Herlin, jadi mungkin nanti kelanjutannya tidak perlu dijawab sekarang, mungkin nanti lebih fokus lagi saja pada pertemuan berikutnya. Baik, kepada semua yang ikut pada VidCon hari ini, FGD hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih, sangat berterima kasih. Kami ingin menyimpulkan hal-hal yang penting pada saat ini. Satu, bahwa rekom untuk pencarian penderita sebanyak-banyaknya ini harus tetap dilakukan karena ini adalah sebuah solusi. Kemudian yang kedua adalah strategi pemilahan dari screening maupun pasien yang ada untuk menyikapi kapasitas yang ada, sehingga kapasitas yang ada lebih maksimal, baik untuk pelayanan maupun untuk petugasnya. Kemudian juga pentingnya promotif dan preventif, surveillance, tracing, ini juga penting yang ditindaklanjuti dengan isolasi dan tentu pelayanan. Dan yang terakhir, tentu tadi ada yang hal baru adalah tentang pemakaman. Ini betul-betul sangat positif. Kemudian yang terakhir juga tambahan tadi swab tadi, tapi sudah ada bayangan solusi dan lain sebagainya. Baik untuk semuanya, kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Ibu Forkopimda, para narasumber, Bapak Sekda, teman-teman OPD,
Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dari rektor-rektor universitas, dari organisasi profesi, kami saat ini betul-betul mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Lamongan untuk mempertahankan dan meningkatkan strategi penanganan COVID di Lamongan agar masa puncaknya betul-betul bisa kita kendalikan. Sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini merupakan dicatat sebagai amal baik dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.